ya. Produk-produknya juga sudah kita ketahui di pasaran. Jadi dia akan coaching kita, teman-teman yang berkompetisi di bisnis plan ini supaya nanti bisa dapat omset dan juga minimal kita bisa berjaya lah bersama-sama dan sukses bersama-sama. Untuk itu Amin, langsung amin, amin. saja Kanda Nasrullah untuk berikan sambutan kepada kami semua yang ada di sini, memberikan motivasi kepada Kanda, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama kita patut bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini kelihatan sekali wajahnya masih ceria, berarti diberi kesehatan dan juga tetap semangat. Mudah-mudahan silaturahim via Zoom kali ini dengan satu tema yang bisa membangkitkan gairah kita, membangkitkan ekonomi kita, bukan ekonomi diri kita saja, tapi keluarga besar PI, kemudian umat dan semuanya. Ini terus selalu menyala semangat itu. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi semangat itu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat ajaran beliau lah sehingga sampai saat ini kita masih tetap istiqomah. Tentunya tema kali ini, tema Zoom kali ini agak berbeda dengan Zoom seperti biasanya. Meskipun tema ini lebih enak dan lebih pas jika nantinya kita diskusikan bersama, kita FGD-kan. Jadi kalau Zoom itu kan hanya sambil lalu, tapi kalau kita seriusin dalam satu forum, kemudian mungkin hybrid gitu ya, hybrid mungkin akan lebih menarik. Jadi sebagian kita yang beberapa yang bisa hadir kita hadir, kemudian yang lain bisa Zoom. Nah ini akan lebih menarik lagi, apalagi terlebih tema ini adalah tema bukan hanya sekedar kita mendengar saja, tapi bagaimana kita juga memberikan masukan. Kita juga memberikan gagasan-gagasan dan ide untuk melihat tata ekonomi ke depan, dalam hal ini bisnis ke depan. Nah, oleh karena itu, tentunya kita menyambut baik agenda yang digagas oleh Wakil Ketua Bidang Pengembangan Badan Usaha milik organisasi, yang dalam hal ini divisi sekolah bisnis. Makanya saya semalam sempat ngobrol dengan Ahadin, isinya sekolah bisnis, tapi bisa nggak di-create namanya apa gitu loh, biar orang dengar tuh menarik gitu kan. Nah, meskipun isinya sekolah bisnis, karena semalam begitu Ahadin nge-share ini bisnismen, terus tiba-tiba sekolah bisnis ada yang ininya, sempat juga ada yang komentar juga, ini Bapak Ahadin kepala sekolah ya kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian ini ada sekolah bisnis, ada sekolah rakyat, nah sekolah yang lain, tapi coba dikemas namanya. Emas namanya biar menarik. Jadi kayak kalau IPB dulu kan Institut Pertanian Bogor itu kesannya sangat konvensional, kemudian desa dan sebagainya, begitu diganti menjadi IPB University orang jadi tertarik. Nah itu yang pertama, itu memang ini perlu kita otak-atik ini nama ini sesuai dengan nantinya sasaran mayoritas kita. Jadi kalau sasaran mayoritas kita adalah Gen Z, kemudian milenial dan sebagainya, ya ini perlu kita sesuaikan. Jangan sampai nanti kita ketemu sama Menteri Sosial atau Wamensos ngomongin, wah kamu mentang-mentang saya bikin sekolah rakyat, kamu bikin sekolah bisnis gitu kan. Tapi perlu dirubah. Kemudian yang kedua, jadi mestinya kita sepakat ini nggak usah, undangan ini nggak usah waketum 7, nggak perlu. Waketum bidang apa gitu. Jadi jangan 7, masa 1, 2, 3 kan sama kan, nggak ada sebenarnya 1, 2 nggak ada. Jadi waketum bidang pengembangan
badan usaha. Tuh, ini nggak usah pakai 7 atau waketum 1, Din, bikin undangannya gitu, Din. Kemudian juga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dari pengurus wilayah, eh, saya coba sebenarnya diskusi dengan Ahadin kemarin, nyari waktu yang pas. Memang yang pas itu kalau hari biasa, gampang-gampang susah. Tapi kalau hari libur, hari Ahad juga susah. Kalau hari Sabtu, itu sebagian besar di daerah juga nggak libur, jadi agak enak. Hanya mungkin waktu atau jamnya. Mungkin nanti sebelum dimulai atau sebelum ditutup, itu juga ada kesepakatan dari kita semuanya. Kalau kita ngadakan Zoom terkait dengan follow up dari acara ini, business plan competition ini, perlu kita sepakati enaknya jam berapa. Jadi kalau jam 2 di Indonesia bagian Barat jam 2, Indonesia bagian Tengah jam 3, pas asar, atau mungkin jam 3 ya. Disubuh Kemudian dulu. di Indonesia bagian Tapi Timur kemarin saya udah lihat tuh, udah taruh di atas jam, ini nggak? Di jam depan 4. kelas itu. Nah, nah itu. Nah kemudian, eh, kenapa kita perlu serius untuk bicara tentang bisnis, mengangkat kondisi ekonomi kita, kondisi ekonomi secara menyeluruh universal, eh, ya kita juga dikagetkan. Tiba-tiba secara nasional, ini peta nasional kemarin, Menteri Keuangan yang selama ini dijabat oleh Sri Mulyani, dan udah dua dekade, kemudian zaman SBY juga Menteri Sri Mulyani juga eh, jadi Menteri Keuangan, tiba-tiba Prabowo dengan beraninya mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seorang yang latar belakangnya mungkin dia teknik teknik apa ya, di ITB itu teknik kalau nggak salah, ya di ITB lah, teknik bukan kimia, teknik elektro atau apa gitu kan, yang memang di Elektro, teknik apa, elektro. elektro kan. Nah, Iya, betul, teknik elektro yang di IPB itu memang teknik elektro itu termasuk ranking bagus gitu loh, ranking inilah, ranking prioritas. Nah, diganti oleh uh, siapa namanya, Purbaya, teknik elektro. Nah, ini tentunya begitu beliau jadi menteri, ya kita kan dikagetkan juga dengan gebrakan-gebrakan yang ternyata gebrakan itu sejalan dengan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas akan membalikkan posisi ekonomi kita untuk mengangkat kondisi ekonomi usaha kecil dan menengah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selama ini kan kita menjadi penonton di negeri sendiri. Apalagi kalau kita lihat bahwa Gini rasio kita itu kan menurut BPS 0,38, tapi saya pikir mungkin lebih dari itu, mungkin 0,4 kali. Kalau udah 0,41 atau 0,42 itu kan udah tinggi sekali gitu loh. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwa ini ada kesempatan bagi kita. Meskipun dimulai dari kecil, kita nggak perlu pesimis. Meskipun dimulai dari nol, kita juga nggak perlu berkecil hati, ya kan? Banyak pengusaha-pengusaha dimulai dari nol. Tadi ada Mas Riz ya? Kalau nggak salah tadi ada Mas Riz tuh. Ada Mas, ada. Iya, Nah, baru masuk, Mas oh Riz. ada. Nah ini Mas Riz juga ngerti kan? Tidak semuanya pengusaha itu juga dimulai dari besar. Kalau Anthony Soleh mungkin karena bapaknya udah kaya, dimulai dari gede gitu loh. Tapi Mas Riz juga dimulai dari nol. Kemudian Mas Mukit dimulai dari nol. Saya sendiri juga dimulai dari nol gitu kan. Dulu saya juga ngintil Pak Fuad, ngintil Mas Riz gitu kan. Nah semua dari nol. Nah kita nggak perlu pesimis. Berapapun usia kita nggak perlu pesimis. Apalagi teman-teman yang masih muda. Makanya saya berharap sebenarnya salah satu sasaran kita di tema ini itu adalah keluarga besar PI yang muda-muda juga, yang muda-muda kita libatkan gitu loh. Punya sasarannya itu, sehingga alumni PI yang kemarin baru selesai angkatannya Rafani, kemudian angkatannya si siapa namanya, setelah sebelum Rafani itu si siapa, Husin. yang Riau itu, Husin Riau. Nah Husin sendiri udah fokus usaha. Kalau Rafani mungkin larinya ke politik gitu loh. Nah
generasi Rafani itu kan juga tidak ke politik semuanya, banyak juga yang bisnis. Kemudian generasinya Husin itu juga tidak politik semua, termasuk Husin juga masuk ke dunia bisnis. Kemudian generasinya siapa Munawar, mungkin Munawarnya bisnis, tapi juga generasi muda-muda itu juga banyak yang bisnis. Nah itu mestinya perlu kita jadikan sasaran prioritas juga nantinya, di samping yang senior-senior juga tetap kita buka lebar-lebar. Lukman di Kalimantan Barat, ya dia seorang dosen, tapi ternyata setelah saya lihat, wah ini punya jiwa entrepreneur juga gitu kan. Dia main meskipun dia ini, terus juga yang lain juga di Sumatera Utara ini kalau Irfan, ya nggak tahu nih Ahadin yang paham tuh. Nah itu ini juga ada yang senior, Pak Abbas Toha. Ini Pak Abbas Toha, ini juga bisa nanti memberikan masukan. Ada Mas Res dan juga yang lainnya. Jadi mungkin itu, jadi intinya bahwa siang ini kita akan melaunching bisnis plan competition. Zamannya Mas Res dulu itu pernah ada lomba bisnis bisnis plan juga sama, tapi langsung praktek. Saat itu beberapa peserta dari wilayah itu juga kita campkan di kalau nggak salah di Kebayoran Baru di PKPM dekat dengan Sambas juga sana, dan ada pemenangnya juga dulu. Saya agak karena beberapa tahun yang lalu dulu itu. Nah sempat ada itu juga. Nah itu kemudian nggak kita teruskan gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan semangat kali ini kita bisa memulai. Nah nanti secara rinci mungkin Mas Mukid dan juga Adil bisa menguraikan rencana program ini sehingga yang tidak hadir kali ini pun nantinya bisa ikut terlibat meskipun di awal nggak hadir, tapi di pertemuan kedua kemudian atau ketiga, atau mungkin kita masih ada beberapa agenda yang bisa kita bertujuan untuk menarik mereka yang malah hari ini nggak terlibat, itu nanti bisa menambah peserta yang ada di acara bisnis plan competition nanti. Jadi mungkin itu Ahdin nanti yang setelah Mas Mukid nanti bisa kita minta masukan dari yang senior kita, ada Mas Des, kemudian siapa tadi? Siapa lagi tadi? Banyak tadi tuh. Ada Pak Abbas dan sebagainya. Nah itu ya mudah-mudahan kita bisa berkembang dengan apa yang kita rencanakan. Jadi semalam saya juga biasanya saya berapa kali ngobrol dengan Mas Muzani itu kalau diajak ngobrol bisnis agak susah, ya kan? Jadi konvensional pokoknya model gini. Tapi semalam saya bicara dari kemarin 2000 terus saya ajak ngobrol bisnis sangat serius gitu loh. Oke, udah kita cari bisnis serius deh katanya sempat gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa bisa nyambung gitu kan. Karena saya hanya ngomong ini kalau kita hanya berkolaborasi konvensional, nah kita dikalahkan oleh yang bukan aktivis tapi berkolaborasi modernis gitu kan. Jadi seorang Raffi Ahmad dengan teman-temannya yang bukan aktivis PI, bukan aktivis HMI bisa berkolaborasi bikin bisnis. Nah masa kita nggak bisa kan? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Ketua Umum sudah memberikan wejangan kita tadi ya. Langsung saja selanjutnya Kanda Mukid untuk menyampaikan teknis. Nanti kita minta saran dari para sesepuh-sesepuh kita ini. Ada Mas Tris, ada Pak Abbas Toha juga. Dan kita nanti juga coba buka dialog 3 pertanyaan saja. Nanti selebihnya teknis untuk menghubungi Leo atau Dede Rahmat atau saya. Oke baik, selanjutnya Kanda Mukid kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kakanda Ketua Umum kita Bapak Nasrullah Larada, kemudian Kis, Kakanda turun Kis. Dewan Ini Pembina diskusi tentang bisnis plan Kis. Dewan Pembina Jika situ nggak usah manggung. Bapak Kakanda Bapak Sutrisno Bahir ya, para senior-senior yang lain yang sudah saya sebutkan satu namanya dan junior-junior yang lain. Ya, jadi rekan-rekan semua berangkat daripada harapan ya, saya Wakil Ketua Bidang Usaha, Amal Usaha, diminta oleh Kakanda Ketum ya untuk mendinamisasi mendinamisasi bisnis yang ada di keluarga besar PII ya. Kemudian kami berinisiatif untuk bikin sekretariat bersama di Kompas 8 ya, yang nanti bisa dikunjungi teman-teman juga, bisa tidur di sana juga, diskusi di sana juga. Kemudian dari diskusi itu kemudian muncullah ide-ide ya, bagaimana caranya agar bisnis ini jalan. Tapi sebelumnya boleh nggak saya minta teman-teman yang kameranya tutup dibuka barang 3 menit ya. Kalau nggak lihat wajahnya ini barangkali ada penyusup nih ketum. Zamannya lagi ini. Ya, oke, on cam ya semua ya. On cam ya. On 1 cam menit, ya. 2 menit. Nah, kan ketahuan nih kan. Nggak Mbak ada yang Pipin, dari Mbak Pipin on cam Mbak Pipin. nggak ada yang dari Nepal kan ini kan. Ya, terima kasih yang sudah on cam. Ya, benar yang dikatakan oleh ketum ya. Jadi Pak Adin tolong dicatat juga tadi nasihat-nasihat dari ketum ya. Jadi kenapa aktivis bisnisnya kok kalah sama teman-teman yang awalnya diminat hobi ya, kayak Raffi Ahmad dan kawan-kawannya. Tentu saja selain garis tangan, tentu saja jalan yang ditempuh oleh teman-teman yang sukses di bisnis itu boleh jadi lebih sesuai sunatullah gitu ya. Misalkan apa sih di bisnis itu? Bisnis kan macam-macam narasinya kan, dari mulai sektor real, sektor project APBN, sektor financial market gitu ya, macam-macam. Nah, kebetulan saya sendiri background saya di bisnis real, saudara-saudara semua ya, kakanda semua. Jadi saya punya pengalaman itu bisnis dari jualan satu produk gitu ya, satu bisnis produk. Alhamdulillah beberapa waktu lalu bisa tembus sekian juta produk gitu. Memang waktunya itu lama sektor real ini. Tetapi kalau nggak segera digulirkan ya kan, maka kita tidak pernah tahu ya kan apa yang peluang-peluang apa saja yang bisa kita kembangkan nih di keluarga besar PI ini. Saya sudah sering diskusi, menerima tamu dan meeting juga ya dengan Ahadin, dengan Ridho dan tamu-tamu dari seluruh daerah. Bisnis-bisnisnya menarik-menarik. Ada yang sekolah beasiswa, jualan beasiswa, ada yang beras porang, ada yang kosmetik, ada yang macam-macam. Nah, rata-rata produk-produk yang ada di rekan-rekan paling tidak yang kumpul di Kompas 8 itu rata-rata mungkin size-nya itu ya, saya lihat-lihat omsetnya 1 miliar ke bawah lah dalam sebulan ya. 1 miliar ke bawah. Saya belum ketemu yang dari UKM yang 5 miliar ke bawah. Jadi saya kira ini pertama penting ya, bahwa mungkin sekolah bisnis ini atau ekosistem atau komunitas bisnis KBPI yang di bawah eh, Waketum 7 Kompas 8 ini, satu menurut saya adalah kalau kita cari metodenya agar usaha yang kecil atau mikro menjadi kecil. Kemudian yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar. Saya kira itu PR yang perlu kita olah bersama. Yang kedua adalah
produk-produk teman-teman KBPI ini kan banyak ya. Beberapa sudah fit to market, beberapa sudah pricing fit gitu ya. Artinya sebenarnya perlu exposure lebih besar lagi untuk membuat produk ini dari lokal menjadi regional, menjadi nasional gitu kan. Nah, yang ketiga, kita punya jaringan seluruh Indonesia gitu ya. Kita punya jaringan seluruh Indonesia dan insya Allah juga mudah-mudahan orang-orangnya juga amanah gitu ya. Meskipun biasanya aktivis nih kalau soal duit nih susah ini kadang-kadang. Kalau soal demo itu istiqomah, soal duit nih kurang kurang istiqomah. Tapi kita cobalah bahwa jaringan kita ini seluruh Indonesia sehingga tiga PR tadi menurut saya menarik untuk kita elaborasi ya. Yang pertama adalah meningkatkan capability skala bisnis kita dari kecil ke menengah. Yang kedua adalah meningkatkan agar produk-produk teman-teman KBPI bisa didistribusikan dan dijual ke seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah punya unit bisnis yang itu di bawah KBPI yang itu bisa mengenerate sebagai hub ya toh. Baik itu dengan metodologi distribusi atau metodologi teknologi yang hari ini banyak ya. Ada affiliate, ada digital marketing, ada marketplace, ada e-commerce, ada WA blasting, ada macam-macam itu yang menggerakkan seluruh apa jaringan yang sumber daya yang kita miliki. Nah, sebenarnya event ini adalah semacam pemantik ya, supaya apa atensi rekan-rekan KBPI ya mulai atau kita mulai bisnis agak serius gitu. Dan ini kita menjadi pemantik bersama supaya apa yang bisa kita dorong ya melalui tiga potensial tadi itu bisa dikompilasi dan dielaborasi menjadi satu model bisnis yang presisi, detail gitu ya. Kemudian impactful supaya tiga PR tadi itu paling tidak satu demi satu bisa fulfill gitu. Nggak mungkin dong dalam setahun 2 tahun ini atau dalam setahun lah ya hasilnya itu muncul. Tapi saya yakin kalau ini didorong terus, kita belajar dari kesalahan, kita melengkapi apa yang kurang lengkap gitu ya. Kemudian kita juga melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira bentuk-bentuk ke depannya tahun depan mungkin sudah bentuknya sudah lebih advance lagi dari hari ini, sehingga eh, cita-cita kita bersama ya untuk meningkatkan ekonomi lokal, ekonomi patriotik, ekonomi keumatan itu benar-benar bisa secara akseleratif berjalan dengan konkret gitu ya. Nah, saya kira itu. Dan momen ini adalah momen pemantik awal ya yang akan terus kita dorong putaran awal, putaran 1, putaran 2, putaran 3. Mudah-mudahan di putaran 3 sudah ada bentuk bisnis yang benar-benar menguntungkan dan bisa di-scale menjadi skala nasional. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Wabarakatuh. salam. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang ada di wilayah, eh, kita minta sambutan atau sekapur sirih lah dari Mas Tris yang juga sudah pernah membuat acara seperti ini, bisnis plan. Kepada Mas Tris, kami persilahkan. Ya, Mas, silakan Mas Tris. Belum dengar kali, Den. Ya, Mas Tris. Mood. Den, lagi Den. Colek Den. Assalamualaikum, Mas Tris. Hilang Den. Baik. Mas Tris kayaknya langsung keluar. Bingung dia mungkin tadi tuh. Oke, jadi
Mana tadi Mas Silang? Tuh ada Mas Riz. Mas Riz, Itu minta ada kok. sekapur sirih, minta sambutan. Ya ini tadi agak terganggu HP-nya. Eh, saya senang saja sekarang KBBI sudah aktif membahas masalah-masalah bisnis, eh, terutama dengan sekarang. Jelas nggak suaraku ya? Jelas Mas, jelas. Jelas. Terutama dengan adanya Wakil Ketua Umum bidang bisnis ini, Mas Mukid, saya kira ada harapan yang lebih. Lah, ini kebetulan kita punya Menteri Keuangan ini kan yang mau menggerakkan sektor real karena dia punya pandangan ekonominya adalah sektor real itu harus bergerak kalau mau itu pertumbuhan ekonominya bisa berjalan. Nah, sekarang kan sudah mengguyurkan 200 triliun. Nah, yang kritik-kritik biasanya kritiknya adalah duit sebetulnya membanjir sudah ada di perbankan. Nah, nanti saya kira ada langkah-langkah berikutnya lagi, mungkin bank-bank itu nggak boleh naruh duitnya di Sun atau di SBI ya, karena sekarang memang dengan alasan konservatif atau prudent, maka bank-bank itu lebih baik menaruh uang yang bunganya mungkin 7% di SBI atau di di Sun, sedangkan dia menerima deposito kan di bawah itu mungkin 5% atau 4%, sehingga mengambil spread 2-3%, tapi nggak berisiko. Nah, tapi itu akibatnya maka sektor real atau ekonomi nggak bergerak. Nah, ini yang dilakukan terobosan oleh Purbaya ini, yang saya juga kenal gitu. Pandangan ekonominya beda dengan Sri Mulyani yang memang itu neolib lah. Lah, mungkin langkah yang bisa diambil KBBI, apalagi punya koneksi dengan Muzani ya. Kalau Muzani ini harus mulai memikirkan ekonomi, jangan mau jadi ketua MPR saja yang nanti layan fa ya untuk kita. KBBI bikin MOU atau kerjasama dengan bank-bank himbara, BNI, BRI, sama Mandiri khususnya, dan BTN ya, BTN pun sekarang dikucurin duit untuk bisnis perumahan. Nah, dengan adanya MOU itu ada semacam ikatan emosional antara KBBI dengan bank-bank itu. Tadi saya baru terima teman Sina kan, maksudnya wah sekarang duit banjir nih. Kalau Anda mau pinjam bunga 6% juga gampang sekarang ini, karena mereka harus menyalurkan kredit. Lah, di situ KBBI harus bikin kerjasama melalui Muzani, MOU, sehingga kalau nanti ada kader-kader PI itu yang memerlukan pinjaman, itu sudah ada ikatan emosional antara PI dengan bank-bank tersebut. Satu. Yang kedua adalah yang mudah, bisnis yang aman adalah MBG misalnya. MBG itu kan jelas akan dibayar oleh pemerintah karena itu APBN. Jadi itu bagaimana sekarang mungkin PI sudah punya 10 apa 20, itu kan nanti MBG itu perlunya besar sekali, yang sekarang belum terserap. Lah, itu juga biasanya problemnya masalah perbankannya, ya seperti cerita ketua umum itu kepada saya, harus ada jaminan dan lain-lain. Nah, ini yang harus dicari
way out-nya, jalan keluarnya. Nanti kalau ada hubungan emosional antara KBI dengan bank, mungkin itu bisa diringankan, misalnya jaminannya diringankan atau dihilangkan dengan jaminan misalnya apa KBBI. Ya. Nah, jadi karena tanpa bisnisnya ada bagus, tapi nggak ada nanti sumber dananya juga nanti akan mengalami kesulitan. Ya, makanya saya bilang sama Mas Mukit ini, Anda ini harus sudah dapat kredit misalnya 10 triliun apa 5 triliun gitu kan. Karena sekarang Amin, memang amin. dicari oleh Danantara yang ditugasi oleh Prabowo untuk mencari kredit korporasi dari pribumi-pribumi ya. Jadi ini yang harus mulai dirubah mindsetnya. Pinjam itu bukan hanya haram, tapi wajib. Ya, kata Ustadz Nasih itu pinjam itu wajib kalau produktif. Ya, karena kalau enggak diambil pinjaman itu pinjamannya diambil sama orang lain. Padahal bunganya murah. Kemudian bunga haram itu harus halal gitu, harus halal. Nah, jadi hal-hal yang fundamental yang ada di pemikiran umat Islam ini harus segera dirubah. Yang kedua, saya selalu sering ceramah itu mengatakan bahwa saya lahir laki-laki itu takdir. Ya, kemudian mana yang perempuan siapa di situ? Saya Mas Des, Apa ini? Vivin. Vivin. Nah, Vivin lahir perempuan itu takdir. Tapi Vivin nggak kaya itu bukan takdir. Sutresno Bahir kaya itu bukan takdir karena perjuangan. Karena mengukir takdir atau membuat roadmap untuk menjadi kaya. Jadi Mukit itu lebih bagus dari Ahadin itu bukan takdir, tapi karena Mukit bikin jaringan, bikin kerja keras, sehingga Ahadin nggak kaya, belum kaya karena aktivis doang. Karena di politik misalnya, ya dia memang hukum sebab akibat itu akan mengenai Ahadin, nggak kaya dia kalau itu jadi aktivis saja. Tapi Mukit itu sebagai bekas aktivis, dia mengukir takdir di bidang bisnis, maka dia kaya. Jadi kita itu berarti menyalahkan Tuhan kalau saya kaya, saya nggak kaya, Mukit kaya, ya saya sudah ditakdirkan nggak kaya, Mukit ditakdirkan kaya, itu salah. Itu perlu redefinisi lagi mengenai takdir itu kalau Ustadz Nasih sudah ngerti itu dalil-dalilnya ya. Dalil-dalilnya itu bukan takdir. Kalau laki-laki dan perempuan takdir. Saya misalnya anaknya guru itu takdir. Tapi kalau saya nantinya mati dalam keadaan jadi guru ya itu karena mengukir takdirnya ya jadi guru bukan jadi pengusaha. Nah ini yang harus pemahaman tafsir takdir itu harus dirubah ya, harus dirubah. Jadi Mukit kaya itu bukan takdir, karena perjuangan panjang, perjuangan keras, membuat jaringan. Tapi saya contohkan Ahadin aja. Nah, kalau Ahadin itu aktivis kan, kalau bikin acara bisa sukses. Tapi ya udah itu nggak kaya-kaya itu kalau ngurusin bikin acara-acara aja, Din ya. Kamu harus mengukir takdir untuk menjadi kaya. Lah, bayangkan itu tarikh Islam itu diisi dengan itu semua. Rasulullah dulu itu mengukir takdir sebagai profesional, kemudian istri seorang pengusaha Khadijah ya. Ya, jadi itu mengukir takdirnya dia dipercaya oleh investor-investor untuk mengelola dana kan. Nah, jadi Rasulullah itu kaya. Nah, kaya itu boleh, yang penting adalah kaya untuk apa? Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman Auf ya kaya semua itu sahabatnya Rasul ya. Abu Bakar juga kaya. Yang nggak kaya kan Umar saja sama Ali kan. Nah, tapi sahabat-sahabat Nabi itu semua rata-rata konglomerat.
Lah inilah yang harus kita benahi masalah pengertian-pengertian. Lah kalau di PI di Muhammadiyah itu mudah untuk merubah pandangan-pandangan seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau di NU kan susah karena memang ya para kiai, para habib itu ya memang tidak pernah memberikan pengertian-pengertian supaya merubah takdir atau mengukir takdir. Jadi saya kira termasuk mengukir takdir bagaimana membuat jaringan ke bank-bank itu yang sekarang betul-betul digelontorkan sama Purbahaya ini kan. Nanti yang menikmati itu teman-teman bukan Muslim lagi, Tionghoa lagi, padahal Prabowo pinginnya ini pribumi, tapi susah lah di Muhammadiyah aja. Saya tanya mana listnya untuk yang mau dapat kredit yang disebut sekarang kredit korporasi atau kredit besar di bank-bank pemerintah itu adalah 200 miliar ke atas kreditnya. Nah itu Prabowo maunya 50% kredit korporasi itu diberikan kepada pribumi yang sekarang baru 9%. Ya, 9%. Jadi Rosan pernah tanya saya, masih mana listnya dari Muhammadiyah untuk yang bisa tingkatkan kreditnya menjadi kredit korporasi. Nah, ini kan perlu waktu, perlu perjuangan, perlu namanya mengukir takdir atau bikin roadmap lah, bahasa manajemennya itu membuat roadmap. Kalau bahasa agamanya itu ya mengukir takdir, bukan menerima takdir, mengukir takdir. Jadi saya kira PI harus mengukir takdir untuk membuat tadi kerjasama dengan perbankan ya. Nanti yang mudah adalah untuk program MBG yang itu pasti aman, untungnya juga lumayan ya, untungnya lumayan. Yang kedua ya bisnis-bisnis yang sekarang dilihat oleh Mukid ya, dari pengusaha-pengusaha yang di luar MBG. Nah itu bagaimana berhubungan dengan bank. Kebanyakan pengusaha-pengusaha besar itu selalu berhubungan dengan bank ya. Misalnya saya ini dengan Sandi kan, dengan Sandi mau membeli perusahaan ya, itu perusahaan itu harganya kira-kira sekitar 280 juta dolar. Itu nggak pakai equity, nggak pakai modal sendiri sama sekali ya. Kita atau Sandi dan timnya itu membuat presentasi kepada perbankan internasional bahwa ini dengan kita beli utang semua itu bisa kita kembalikan. Nah, untuk itu memang ada ilmunya ya dengan angka-angka yang bunganya harus sekian sehingga IRR-nya harus sekian, maka bank-bank itu akan memberi lah. Kenapa bank memberi walaupun nggak ada equity? Karena bank kan harus menyalurkan kreditnya, menyalurkan uangnya kepada bisnis-bisnis yang bagus lah. Tapi karena kaliber Sandi atau partnernya Edwin Surajaya, sehingga kalau dia presentasi itu didengarkan gitu kan. Jadi bayangin itu satu. Yang satu lagi saya dapat proyek untuk jalan tol itu ini proyek investasinya 2 miliar dolar. Jadi 36 triliun kira-kira. Itu ya nggak pakai uang sama sekali. Ya, pinjam semua, tapi kita mengajak ada investor-investor lain yang ikut saham ya. Sahamnya ya juga mereka nggak store, cuman istilahnya pinjaman equity. Jadi itu oke, nantilah itu yang besar-besar. Sekarang yang di depan mata adalah bikin melalui Pak Muzani MOU dengan Bank Himbara. Yang kedua, proyek-proyek yang jelas di depan mata yang sudah ditangani oleh Mas Nasrul itu proyek MBG itu sebanyak-banyaknya karena masih kurang banyak ini. Lah kalau melalui jaringan Mas Nasrul kan pembayarannya itu lebih aman ya, lebih aman sehingga ya biaya-biaya katakanlah
bagi hasil kepada orang-orang yang membantu itu lebih kecil lah, lebih kecil. Sehingga keuntungannya bisa lebih besar. Saya kira itu ya, harus melangkah yang lebih real, lebih bisa dieksekusi, yaitu kerjasama dengan Himbara, kemudian proyek-proyek pemerintah yang sudah di tangan, belum lagi itu koperasi. Kemarin kan Andi Rahmat sama teman saya dari India ketemu sama Menteri Koperasi, ya itu akan ada program-program itu. Bagaimana koperasi merah putih itu bisa berjalan, bisa apa yang maunya Prabowo itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada upaya-upaya yang itu bisa dijadikan pijakan. Yang saya sebut tadi kerjasama dengan Himbara, di mana sekarang Himbara itu kelebihan duit, tapi mau menyalurkannya itu takut, sehingga dibelikan SBI. Nah, saya akan nanti ngomong melalui jalur saya untuk nanti bank-bank pemerintah itu misal dibatasi untuk beli surat utang negara sama SBI itu dibatasi, sehingga supaya dia berikan kredit kepada masyarakat. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Tris yang sudah memberikan motivasi kita mengukir takdir tadi untuk kaya ya. Jadi di Al-Quran juga disebutkan ya Mas, bahwa kita umat Islam ini dan berkecukupan ya. Jadi tidak ada yang miskin lagi, aktivis-aktivis ini tidak ada miskin lagi. Selanjutnya kita minta penanya 3 ya. Nanti untuk teknisnya kita sudah share player, di situ langsung kita buat pendaftaran sekaligus upload proposal bisnis plan. Jadi ini ada yang sudah ya, Kang Mukid, Mas Nasrul, Mas Tris, yang sudah kita identifikasi bahwa bisnis proposal plan ini yang dari Sumut kemungkinan itu ada Irfan. Dia punya produk anti tikus, anti cicak. Kebetulan memang beliau sudah di market Shopee, di marketplace itu sudah banyak penjualan. Kemudian ada dari Kalbar, itu Kalbar air minum dalam kemasan. Nanti mungkin Pak Lukman bisa menjelaskan juga, walaupun ada Pak Boy di sini yang juga menangani MBG. Kemudian ada lagi nanti Adinda Gozi ini juga usaha penyewaan LED, TV dan lain-lain. Ada juga Pak Hadi Siswanda, Pak Haji Hadi Siswanda, beliau bisnis Al-Quran dan buku-buku Islami. Oke, silakan yang mau bertanya mengenai bisnis plan ini. Kami persilakan 3 orang penanya. Ada dari mana dulu? Halo. Hadin, boleh Siap, komentar Pak dulu, Pepin. bukan bertanya. Jadi, Jadi ini karena memang nge-zoom terkait dengan pengembangan bisnis gitu. Tadi apa yang disampaikan Ketum, disampaikan Waketum, disampaikan juga Mas Tris gitu. Menariknya betul-betul bahwa bagaimana sih ini kita jadi katalisator gitu KBPI gitu kan. Nah, secara teknis itu ya usulan saya itu adalah memang mereka-mereka yang sudah masukin proposal kayak gitu ya, menyampaikan rencananya
kita apakah bahas atau memang sekedar ya udah nyampein proposal gitu. Kalau saya sih pengennya ya memang kayak sekolah bisnis kayak gitu ya, kayak juga misalnya di PPM atau di kemudian, Prasmul kayak gitu. Jadi memang bahas kasus yang kita punya ya gitu, sampai kemudian benar-benar bisa, melejit kayak gitu. Jadi apakah ini hanya sampai menyampaikan proposal kayak gitu, atau usulan saya memang mereka-mereka yang punya ini rencana itu menyampaikan, kemudian dibahas, way out-nya seperti apa, ya gitu. Itu sih, Aden. Sehingga memang benar-benar ini sekolah bisnis gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih sarannya Mbak Pipin yang cantik. Jadi itu nanti kan kita bahas di raker juga nanti sama Pak Sekjen ya. Mana bentuk sekolah bisnis ini. Tapi kita fokus di eh, kompetisi proposal bisnis plan ini. Perlu penjelasan juga mungkin ya untuk teman-teman yang baru paham, baru tahu mengenai proposal bisnis plan ini, bahwa proposal jenis usaha ini adalah jenis usaha yang fast moving consumer good. Jadi yang termasuk Irfan di Sumut itu juga salah satu produk FMCG ya, karena racun tikus, dia jual racun tikus, anti cicak, kemudian pembersih kulkas, itu barang-barang yang cepat bergerak. Nah, persyaratannya memang ini dikhususkan pada kader PI dan alumni PI. Kemudian kita estimasi modal bisnis itu kita buat untuk memproduksi massal sebesar 1 miliar. Nah, nanti pemenangnya kita kasih persen saham itu sebesar 5% atau sekitar 50 juta rupiah. Nah, kemudian nanti mendapatkan pelatihan dari timnya Mas Mukid dan juga dapat kunjungan ke Cilacap, Purwokerto, itu Ethos Silicon Valley ya. Luar biasa di sana, timnya banyak. Nanti juga ada mendapatkan hadiah uang tunai 10 juta bagi pemenang juara 1. Itu aja mungkin. Yang lain kalau tidak ada pertanyaan, Dan gini kita dia, coba. Den. Siap Mas. Jadi gini, kau kan punya lembaga sekarang itu, sekolah bisnis, apa nanti namanya kan. Yang pertama dengan model ini bagus, kita dilatih untuk bisa membuat bisnis plan, ya kan? Atau yang sudah dan kita naikkan gitu kan. Nah, kita scale up dan sebagainya. Tapi ada juga yang perlu kau pikir bagaimana caranya forum ini ya, forum yang sekolah bisnis atau ini ya, forum yang ente bikin nanti bisnis atau apa namanya nanti itu bisa ditawarkan forum begini dengan beberapa kelompok, ya kan? Ketika perusahaan itu ada masalah, coba bisa nggak ditawarkan ke kita, nanti kita bikin beberapa solusi gitu. Jadi kalau di beberapa perguruan tinggi sekarang, misalnya ada di Persetia Mulia, kemudian BINUS ya terkait dengan IT atau PPM, ya kan? Misalnya beberapa perguruan tinggi itulah ada PPM, BINUS, Prasetya Mulia, terus apa lagi ya? Ada di komunitas Somadia. Nah, mereka menawarkan beberapa perusahaan. Kita punya mahasiswa, ya kan, mahasiswa yang biasa bergelut di bidang bisnis. Kemudian mereka datang ke kampus itu, mereka bikin masalah, ada beberapa kasus. Nah, beberapa kelompok mahasiswa ini diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian mereka diskusikan dan sebagainya. Misalnya Sampurna atau apa Jarum atau Gudang Garam, dia ada masalah. Datang ke kampus dia diselesaikan. Dan yang bagus juga ini ternyata bukan hanya ilusi, tapi itu benar-benar terjadi di perusahaan tersebut gitu loh. Perusahaan tersebut kemudian dari simulasi hasil solusi itulah yang menang tadi itu coba diterapkan di
perusahaan yang sedang bermasalah. Nah, sekarang ternyata banyak yang begitu. Memang selama ini mereka banyak bekerja sama dengan beberapa kampus. Ya tadi misalnya Prasetya Mulia, PPM. Kalau BINUS terkait dengan IT banyak itu. Jadi ada perusahaan IT bermasalah, masalah itu kita lempar, kita ini kan dilombakan gitu loh. Berapa mahasiswa apa nih? Solusinya apa nih? Ada beberapa kelompok A, B, C yang ikut boleh, misalnya minimal maksimal 3 orang, 4 orang. Nah, mereka diuji, dan yang menang itu dikasih juara, dikasih hadiah. Nah, ternyata persoalan itu benar-benar jadi di perusahaan gitu loh. Di perusahaan itu. Nah, itu kalau ente punya lembaga itu yang bagus, dibikin bagus, itu bisa kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, BUMN juga bisa itu. Nah, gitu, Den. Siap. Siap, betul. Kita laksanakan nanti. Oke, pertanyaan dari Mas Ali Roman, silakan Mas. Ya, makasih. Case competition lagi, Den. Kayak model bisnis case competition, Den. Ya, Oke, itu. Business case competition. Siap. ya, makasih. Sebenarnya udah dilanjutkan tadi oleh Pak Ketum. Jadi maksudnya mungkin saya menyampaikan yang dimaksudkan oleh Pak Ketum tadi itu kan business case competition. Memang Ya. business case competition itu di beberapa sekolah-sekolah bisnis banyak. Di UGM juga rutin itu. Terus juga di Asia itu ada juga business case competition. Dan memang case-case dari perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga. Jadi kalau bisnis plan kan biasanya lebih kepada perencanaan dan baik yang mau dijalankan ataupun yang sudah berjalan. Jadi harapannya mungkin nggak cuman sekedar bahwa ini akan ada hadiah, tapi memang ada kontinuitas di mana nanti yang menang ataupun yang berkesempatan itu bisa diberikan semacam apakah itu coaching ataukah itu kemudian diinkubasi sehingga mereka akan semakin bagus, semakin besar dan seterusnya seperti itu, Bang. Sekolah bisnis. Oke, baik. Ini sifatnya saran atau masukan ya, Mas Ali Roman ya. Ini teman rekan saya di sebelah, Zainuddin Nasution dan juga Kang Leo juga nyatat untuk kita tampung dulu. Oke, selanjutnya mungkin kita minta dulu dari Adinda Irfan untuk mempresentasikan sedikit bisnisnya. Silakan Adinda Irfan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih untuk Bang Adin. Sebenarnya nanya nih Bang Din, bukan presentasi juga ya. Nah, Bang, terkait tadi di player itu kan teknis ya, teknis untuk lombanya itu estimasi modal di proposal itu berarti 1 miliar Bang ya? Ada di poin syarat dan ketentuan itu yang di nah, itu estimasi modal yang di proposal berarti ya. Kemudian terkait price yang di price itu ada mana ya memperoleh bisnis plan pemenang yang poin keempat. Bisnis plan pemenang akan diaplikasikan untuk usaha dikelola KBPI. Nah, ini bisnis plan-nya aja atau termasuk yang buat bisnis plan-nya punya komitmen apa ya untuk melaksanakan apa ya usaha mandiri KBPI itu. Begitu. Ya, jadi nanti implementasinya memang kita akan libatkan pengurus-pengurus wilayah, kemudian pengurus cabang ya yang ada di kabupaten kota untuk pertama yang memang untuk peningkatan sales dan marketingnya. Itu, Pan. Sampai tadi lagi, poin keempat, pemenang yang mana ya? Bisnis plan pemenang akan diaplikasikan dalam bentuk unit usaha. Nah, kebetulan memang pengurus pusat kan punya wakil ketua umum bidang badan usaha milik organisasi.
Nah, jadi berarti nanti share-nya itu 5% untuk pemenang, kemudian 95% nanti dibagi-bagi oleh Wakil Ketua Umum kita, Kanda Mukid. Gitu. Mungkin Maksudnya Kang gimana? Mukid bisa menjelaskan sedikit. Ya, sedikit Bang, teman-teman semua ya, rekan-rekan semua. Jadi kita itu kan punya kekuatan jaringan ya. Kita itu punya kekuatan eh, apa namanya anggota-anggotanya punya produk kan. Pertanyaannya kenapa produknya anggota-anggota KBPI itu nggak bisa diserap paling tidak oleh jaringan yang ada di KBPI sendiri. Ya produknya itu kan bagus-bagus tuh, ada racun tikus, ada belas porang, ada kosmetik, ada apa les ke luar negeri, beasiswa, ada macam-macam lah. Nah, ini mestinya kan bisa dikompilasi menjadi satu unit bisnis ya, marketing yang mana memanfaatkan kekuatan jaringan itu dan memanfaatkan capability yang dimiliki. Contohnya affiliate marketing, digital marketing dan macam-macamnya gitu loh. Jadi itu. Jadi pemenang-pemenang yang nanti akan menjadi pemenang itu akan dimasukkan menjadi bagian daripada produk yang akan didorong oleh badan usaha organisasi untuk dibisniskan ke seluruh jaringan yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman yang pemenang itu ya juga akan dilatih di kantor saya mungkin 3 sampai 5 hari lah, semacam bisnis camp ya. Jadi tadi Kakanda Ketum bilang kan cash bisnis. Ya nanti di Purwokerto itu 3-5 hari nanti biar bisnisnya itu benar-benar diulik gitu ya. Mana kurangnya, mana lebihnya oleh tim-tim ahli yang memang sudah berpengalaman di bisnis operasi. Terus menanggapi tadi sedikit ya dari Mbak Vivin ya. Jadi pasca follow up daripada forum ini itu ketemu Kopdar. Nanti yang punya proposal itu kita akan tanya langsung tuh. Tanya, kita uji, kita tanya, kita kasih masukan gitu ya. Yang menang akan jadi produk bagian daripada apa namanya badan usaha organisasi. Yang kalah misalkan kalah gitu ya, karena yang datang banyak itu tetap akan dapat coaching. Kita akan dapat coaching, akan dapat masukan daripada badan usaha organisasi dan tim ya, Kompas 8 untuk memberikan arahan-arahan. Kayak kemarin saya ketemu sama pengusaha masih kecil ya, omsetnya masih 5 miliar, nggak ada 2,5 miliar, beasiswa ke seluruh Indonesia. Jadi beasiswa ke Cina, ke Turki ya, dengan biaya yang sangat murah sekali. Nah, beliau itu menarget untuk tahun ini omset 3 miliar. Nah, setelah kita hitung, ternyata potensi market bisnis beasiswa itu lebih daripada 600 miliar. Itu berarti beliau salah menghitung prospektus. Kenapa cuma 3 miliar gitu loh. Kenapa cuma 3 miliar? Karena ternyata ya berangkat dari pengalaman yang sudah ada. Nah, lalu kita arahkan tuh harus bagaimana membangun tim ya atau mengalokasikan sumber daya. Kenapa beliau itu misalkan tidak ngejar 15 miliar setahun? Karena ternyata setiap keuntungannya itu dibeliin tanah sama emas. Ya itu hal bagus ya dibeliin tanah sama emas. Tapi kalau itu kebanyakan akhirnya tidak memberikan ruang yang mencukupi untuk organisasi bertumbuh ya saya maka bisnisnya UKM terus gitu nggak bisa bisnis menjadi menengah. Nah yang kalah-kalah juga akan kita satu-satu akan kita ulik gitu ya bisnisnya dan kita akan kasih masukan-masukan. Kira-kira begitu anunya tahapan daripada bisnis ini. Nah tentu saja nanti arahan-arahan dari Pak Tris ya yang berkaitan dengan macam-macam itu juga akan menjadi concern kita ya untuk menggerakkan itu semua lebih rapi dan lebih terstruktur lagi. Saya kira begitu tambahan saya, Adinda. Baik, terima kasih Kang Mukid. Ini ada pertanyaan juga dari Papua. Papua, silakan Pak Yudi.
Pak Yudi buka kamera, on cam, dan juga suara. Mana Pak Yudi? Silakan bertanya langsung. Halo Pak Yudi. Koh Yudi, silakan masuk Koh Yudi. Dia bertanya pagu maksimal dukungan pemenang bisnis plan. Jadi networking PI harus kuat supaya produk yang ditawarkan juga bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pagu maksimal itu sebenarnya kita untuk memulai itu di angka 1M. Kenapa 1M? Karena memang batas krusial UMKM itu untuk mencapai 1M pertama itu memang sangat berat. Setelah 1M, untuk ke 2M, ke 10M itu udah sangat mudah gitu. Teorinya seperti itu, walaupun kita belum maksimalkan ini. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ya, izin Kang Hadin dari Kalbar. Ya, silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasrul ya, Ketua Umum, hadir juga karena keluarga besar dan yang lainnya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama saya tanyakan tadi di klasifikasinya itu semua barang ya, barang, karena ada juga potensi dari jasa teman-teman itu ya, misalkan bisnis pendidikan gitu ya. Nah, ada potensi dan sedang berjalan ya di sini bisnis pendidikan gitu. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pola sekolah bisnis, nanti boleh sharing, nanti saya bagikan share. Kebetulan kemarin saya buat proposal dan lolos ya, ada 2 tahun terakhir kemarin lolos sekolah CEO namanya, hampir sama tuh. Jadi dapat pendanaan dari pusat ya, untuk perguruan tinggi, alhamdulillah. Ada semacam model bisnisnya, model sekolahnya gitu lah. Udah kita buat selama setahun ya, termasuk ada macam-macam lah, nanti boleh sharing nanti. Dan salah satu yang dijadikan contoh lah juga secara nasional. 2 tahun pendanaan, alhamdulillah bisa. Ini sharing aja, nanti bisa untuk mungkin bisa diterapkan di skala bisnisnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan ini kolaborasi tadi, saya mendukung ya kolaborasi. Misalkan gini, kebetulan saya di perguruan tinggi ya. Kami biasanya kan ada kolaborasi riset dengan perusahaan untuk fundingnya di kementerian misalkan. Nah, bagaimana kolaborasi di ini bisa kita fasilitasi gitu ya. Misalkan KBPI dengan dari yang itu melalui perguruan tinggi juga, kemudian ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di internal KBPI sehingga bisa juga nanti mendapat funding yang lain gitu. Karena efeknya bukan hanya di sisi pendanaan, karena kalau kita secara ini juga di risetnya gitu ya. Nah, di risetnya itu juga menjadi pendukung dalam pengembangan produk. Nah, ini mungkin demikian mungkin dari saya. Insya Allah nanti ada beberapa teman dari Kalbar yang mengirim, dari wilayah juga kita berikan rekomendasi. Selain daripada mineral tadi ya, mineral juga ada bisnis pendidikan, termasuk F&B juga gitu ya. Nanti coba kita rapikan lagi teman-teman yang mengusulkan ini, kita dampingi untuk buat konsep proposalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Lukman dari Sekum PW Kalbar. Itu kita tampung dulu, kita khusus untuk di consumer good. Tapi silakan aja daftarkan, nanti akan kita bisa bicarakan juga. Kebetulan ketua umumnya kan di sini, Pak Boy. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan?
Jika tidak ada, kami mintakan closing terakhir dari Kanda Nasrullah sekaligus meluncing proposal bisnis plan ini. Kepada Kanda, kami persilakan. Udah siap-siap untuk lari nih kayaknya. Ya, mau nunggu tadi barusan lepas rompi tadi kan mau udah asar baru asar. Asar tadi itu. Baik, silakan Kanda untuk meluncing ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan statement terakhir. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bisnis plan competition yang digagas oleh sekolah bisnis di bawah Wakil Ketua Umum KBPI bidang pengembangan bisnis dan usaha badan milik organisasi, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan agenda ini, acara ini bisa merangsang sekaligus menumbuh kembangkan mindset berpikir kita agar bisnis itu bukan mulai dari 10 tapi bisa mulai dari 0 dan terus berkembang. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita akan foto bersama ya. Mohon dibuka kameranya semua. Siap-siap untuk kita capture dulu. Biasanya Kang Isanjo yang suka mengingatkan ini untuk foto bersama. Silakan on cam semua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada semua hadirin jemaah KBPI. Semoga bisnis plan ini juga menambah semangat kita ya untuk menjadi orang kaya dan mengukir takdir menjadi orang kaya, kata Mas Tris tadi. Gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang.